Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan semua, jadi beberapa hari ini saya tidak upload video, tidak mempublikasikan video apapun karena saya lagi sibuk di kegiatan lain ya kawan-kawan. Jadi kegiatan saya itu selain bertani seperti kayak gini, hortikultura, saya juga bertani seperti menyadap karet dan menyemprot. Jadi perawatan karet juga saya lakukan, cuman nggak saya video aja kawan-kawan. Jadi kemarin saya melakukan penyulaman, jadi beberapa hari yang lalu nih kawan-kawan. Jadi di sini nih, jadi ini baru segar. Jadi hari ini udah terlihat segar karena tadi malam terguyur hujan. Setelah kemarin saya melakukan penyulaman, jadi saya melakukan penyulaman itu karena beberapa hari yang lalu itu ada monyet-monyet yang menyerang ke sini kawan-kawan. Jadi di sini bukan cuma trip tungau maupun kutu kebul yang menyerang, bahkan ada hama besar juga yang menyerang, seperti contohnya salah satunya monyet. Jadi yang paling nakal tuh monyet gitu. Jadi banyak banget di sini yang dicabutin, di sana yang udah besar-besar juga dicabutin kawan-kawan. Banyak yang dipatahin juga. Jadi beberapa saat aja saya lengah pas ada itu makhluk gituan datang, langsung dicabutinya. Mungkin dia kira ada bungkahnya gitu di bawah teman-teman, dia kira mungkin singkong, jadi dicabutnya, dicari-carinya itu bungkahnya. Jadi ini udah beberapa hari yang lalu dan sekarang udah timbul tunas barunya tuh. Jadi di sini banyak yang diserangnya. Bagian atas sana juga ada. Nah, jadi untuk cabai rawit ini sekarang umurnya sekitar 55 HST kawan-kawan. Jadi di 55 HST ini saya belum melakukan penyepraian. Ya mungkin kurang tahu, nanti sore kita lihat-lihat. Kalau ada hama seperti trip, kutu kebul ataupun tungau, akan saya lakukan penyepraian. Jadi kemarin lusa beberapa hari yang lalu saya ada melakukan penyepraian untuk mencegah serangan tungau maupun kutu kebul. Untuk tripnya ya juga, jadi saya lakukan perawatan. Jadi kemarin itu cuman baru itu aja yang saya spraykan. Kali ini saya belum melakukan penyepraian karena saya kemarin tuh sibuk banget, jadi nggak sempat videoin. Jadi mungkin insya Allah nanti beberapa hari ke depan saya akan bikin konten penyepraian atau perawatan cabai lagi setelah beberapa hari saya sibuk. Jadi kemarin itu saya itu teman-teman manen karet, jadi capek banget, saya nggak sempat bikin video. Nah ini teman-teman, jadi di sini juga banyak banget yang dicabutnya tuh, masih layu-layu. Nah itu contohnya baru kemarin saya sulam. Ada yang tadi malam saya datang ke sini saya sulam juga. Oke teman-teman, jadi kita sekarang melihat perkembangannya aja. Jadi kemarin itu saya spray 2 bahan teman-teman. Jadi saya spray imidacloprid sama nomit atau pyridaben, bahan aktifnya. Jadi itu aja yang saya spraykan kemarin. Untuk nutrisinya saya menambahkan juga sedikit dengan dosis yang sedikit, sekitar 30 milian lah mungkin untuk kalinet. Nanti mungkin beberapa hari ke depan saya mau agak banyakin lagi masukannya. Saya campur atau saya mix dengan MKP
Jadi saya di tahun-tahun lalu juga cuman seperti itu aja yang saya spraykan untuk memicu bunga, bakal bunga. Itu hanya saya menggunakan MKP aja. Dan untuk memperkuat atau memperbesar saya menggunakan Kalinet. Jadi Kalinet itu saya gunakan untuk memperbesar potensi dari bunga menjadi buah. Itu aja. Dan juga untuk memperbesar buah gitu kawan-kawan. Jadi tujuan saya menggunakan Kalinet hanya itu. Kalau untuk memperlebat bakal bunga, saya menggunakan itu kawan-kawan, MKP dan ataupun apapun itulah, yang penting kandungannya tinggi fosfat untuk memicu perbungaan. Kok susah banget nyebutnya ya. Intinya untuk memicu, memperlebat bunga bakal buah. Nah, di bagian atas seperti ini kawan-kawan untuk perkembangannya. Jadi ada juga yang kayak keriting-keriting. Karena gini teman-teman, kalau di musim kemarau atau di curah hujan yang sangat minim, jadi serangan tungau ataupun trip, kutu kebul dan kawan-kawan itu bila menyerang sedangkan dia kekurangan unsur atau kekurangan nutrisi, bahkan yang paling fatal kekurangan air, itu sangat rentan sekali, sangat rawan sekali. Karena dengan serangan yang sedikit saja tanaman itu udah kayak sakit gitu teman-teman. Sedangkan di sini saya jarang menyiramnya karena di sini lumayan susah juga sih kalau untuk bikin selang drip gitu ya. Medannya agak menanjak, jadi saya pun agak males-males lah kalau ngasih selang drip. Jadi saya nunggu hujan aja. Jadi kenapa saya di sini masih yakin, karena banyak info di tahun ini tidak terlalu kemarau yang berlebihan, dan akhirnya kemarin ada hujan juga, jadi sangat membantu sekali kepada tanaman ini. Jadi tanamannya udah mulai terlihat segar lagi kawan-kawan setelah diguyur hujan mungkin sekitar 1 jam lah di malam hari. Seperti inilah perkembangannya kawan-kawan. Untuk bakal bunga udah pada muncul sih. Jadi nanti saya pacu lagi menggunakan tinggi fosfat. Mungkin kalau ada modalnya kita beli yang lebih cepat diserap lagi daripada MKP misalkan. Tapi MKP pun menurut saya udah lumayan lah. Dengan harga segitu bisa memperlebat bakal bunga. Jadi sangat cocok aja meskipun hanya MKP gitu kawan-kawan. Nanti kalau udah banyak bunganya baru kita cari yang mengandung unsur lebih banyak lagi, seperti ada boronnya misalkan. Kan kalau MKP belum ada boronnya gitu, kita tambah boron bisa juga. Terus kita tambah kalium bisa juga untuk memperbesar dan mempertebal kulit buah itu teman-teman. Jadi kalau kalium itu banyak, kalau kalium itu cukup, insya Allah antraknosa dia sangat susah untuk menyerangnya kawan-kawan. Jadi biasanya antraknosa itu menyerang karena dia kekurangan, salah satunya kekurangan unsur kalium. Jadi unsur kalium itu dia membentuk seperti lilin-lilin yang ada di bagian kulit buah cabai itu. Jadi sangat keras. Jadi keras itu adalah berkat unsur kalium dari sebagiannya. Jadi kalsium pun juga ada di situ. Tapi yang paling dominan adalah unsur kalium.
Jadi seperti itu aja dulu infonya untuk kali ini kawan-kawan. Untuk update kali ini saya belum bisa melakukan penyepraian atau juga belum bisa memvideo atau mempublikasikan di waktu penyepraian karena saya masih sibuk di kerjaan lain. Saya juga di sana kemarin ada sebentar bikin tali salaran atau tali pancang buat penopang dia nanti kalau udah tinggi. Itu pun belum saya publikasikan, belum saya videoin. Nanti insya Allah saya juga bikin seperti ituan, apa manfaatnya gitu ya tali salaran itu. Nah, jadi mungkin pada video kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Nah, saksikan di video-video berikutnya. Di perawatan-perawatan berikutnya. Sekali lagi, inilah penampakan cabai rawit yang berusia sekitar 55 HST kawan-kawan. Jadi saya lupa ngeliat ini udah umurnya berapa, di tanggalin itu udah saya lingkarin sih. Saya tanamnya tanggal 28 kalau nggak salah, 28 bulan 9 kemarin. Ini teman-teman, videonya mungkin cukup sampai di sini dulu. Nah, saya mau ngasih tahu dulu teman-teman. Jadi inilah salah satu kekurangan unsur air atau kekurangan air lah intinya. Karena itu tadi kemarau, makanya dia kayak mengkerut. Dia cuman sedikit aja disengat seperti tungau ataupun trip, dia langsung menggulung. Tapi itu nanti insya Allah dia pulih lagi jika unsur airnya tercukupi. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.